Dan terima kasih Anda masih terus bersama kami di kesempatan hari ini. 1 jam, kita akan bicara tentang nasib stigma yang beredar. Sekali lagi, stigma yang beredar tentang karyawan adalah orang yang melakukan rutinitas itu-itu aja, sifatnya lebih monoton, kemudian mengandalkan take home pay per bulan. Ada juga yang mungkin mendapatkan beberapa bonus atau mungkin juga tunjangan-tunjangan, tetapi kok konon kabarnya nggak kaya-kaya ya. Nah, ini dia nih yang membuat kita tuh berpikir, wah pindah haluan kali ya, banting setir kali ya, mulai untuk bisnis kali ya, mulai untuk trading kali ya. Nah, tahan sebentar ya. Ada kok caranya Anda bisa mempelajari strategi agar Anda karyawan itu bisa menjadi kaya. Tapi gimana caranya? Yuk kita bahas bersama dengan inspirator investasi nomor 1 Indonesia, Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Selamat malam, Mas Darius. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Saya opening udah cukup komprehensif loh. Kenapa Anda senyum doang, Mas Ryan? Nggak, saya jadi kepengen bertanya gini ya. Emang yang namanya jadi pebisnis atau pedagang itu pasti jadi orang kaya atau enggak? Konon kabarnya demikian. Oh, ada juga teman saya yang dagang kayaknya kelihatannya ya satu kios terus nggak berkembang. Ada juga yang tutup akibat COVID. Ada juga pebisnis juga yang kita dengar yang berhasil, tapi nggak sedikit juga yang gagal. Artinya sih, kalau dari catatan di sekitar saya ya, nggak selalu menjadi seorang pekerja adalah artinya tidak bisa kaya. Kaya itu apa? Itu juga menjadi pertanyaan. Yang kedua juga tidak bisa juga dikatakan menjadi seorang pedagang adalah kaya gitu ya. Karena ketika jadi seorang pedagang, dia pernah berpikir bahwa enakan kerja juga. Dan ketika orang yang sedang kerja bilang enakan bisnis atau dagang juga. Jadi artinya memang kadang-kadang kita karena tidak tahu tetangga kita ngapain, kita menganggap bahwa rumput dia selalu lebih hijau lah. Itu kalau dari statement awal saya ya. Seperti itu. Ya. Setuju sih memang ya. Ini definisi kaya yang dimaksudkan itu seperti apa gitu ya? Apakah mungkin dengan tabungan yang punya 2 digit misalnya atau 3 digit itu udah mengindikasikan kaya atau segala macamnya. Nah kan kita nggak tahu juga Mas Ryan. Tapi boleh nggak di sesi awal ini kita coba elaborasikan dulu definisi kaya itu seperti apa dari perspektifnya Mas Ryan? Ada banyak sudut pandang. Satu, ada orang yang bilang kalau saya punya uang 1 miliar berarti sebut kaya. Nah, ada juga yang punya 10 miliar. Kalau definisi kaya versi dunia itu $1 juta ke atas baru kita disebut sebagai orang kaya. Tapi kalau kita mengikuti dari standar rata-rata orang Indonesia, maka kita berada di level 5% ke atas. Kalau kita punya aset produktif ataupun aset yang sifatnya liquid itu di atas 750 juta. Saya pernah membuat itu dari data BPS tahun 2019. Lalu ada beberapa definisi lagi, kalau misalnya kita tidak bekerja, tapi kita bisa tetap memiliki gaya hidup yang sama, bukan tadinya makan sehari 3 kali berubah menjadi makan 1 kali, maka itu juga disebut kaya. Jadi memang standar yang kita maksud kaya itulah yang harus kita tetapkan dulu di awal. Kalau enggak, kita akan menjadi orang yang lebih gampang bersungut-sungut daripada bersyukur atas apa yang kita sudah capai. Nah, saya juga mau cerita ya, begitu kata-kata apakah karyawan nggak bisa kaya, saya ingat oleh salah satu om saya. Om saya itu dari pertama itu tidak pernah menjadi seorang pebisnis, tapi dia adalah seorang pekerja. Dari salah satu bank, jadi teknisi staff di suatu bank, banknya dilikuidasi, karena beliau orang yang sangat jujur dan membela perusahaan, akhirnya bank itu diakuisisi, penyehatan, sampai hari ini bank itu diakuisisi tempat lain lagi, tapi om saya sudah pindah ke bank yang lain. Hari ini dari bank BUMN sudah menjadi direktur, direkturnya juga sudah cukup lama pindah 3 bank, kaya juga tuh. Padahal nggak pernah bisnis. Artinya sebenarnya pemahaman kaya versi saya ya. Kenapa? Karena dia santai sekali ya dengan berbagai macam keadaan. Dia masih bisa membeli properti. Dia habis itu bisa dia ini pemain properti ya. Artinya beberapa daerah-daerah stasiun itu sebelahnya itu ada tempat parkir motor, itu dia beli. Artinya dia berinvestasi di sana dan seumur hidupnya dia bekerja. Tapi karena dia jujur gitu ya, dan dia jadi, menurut saya itu adalah salah satu teladan yang bisa dijadikan contoh bahwa nggak perlu jadi seorang pebisnis, jadi orang kaya juga.
Oke, berarti ini sebenarnya sebagai sebuah kesempatan juga ya, punya semangat, ada wisdom di awal yang disampaikan oleh Mas Ryan. Karyawan jadi kaya bisa kok. Cuman beberapa poin penting yang sempat saya curi tadi, ada statement Mas Ryan tentang jujur. Apakah ini juga bagian dari strategi yang harus kita pelajari agar karyawan bisa juga kok kaya? Nggak mesti yang punya bisnis, nggak mesti yang ya mereka punya investasi di sana sini. Walaupun itu tidak menampik kemungkinan juga boleh ya Mas Ryan untuk supportingnya. Iya, kalau misalnya ditanyakan mengenai sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai seorang karyawan, mungkin rasanya lebih tepat di smart market yang lain gitu ya, kalau saya lebih kepada keuangan. Tapi begini, kalau setahu saya ya, karyawan itu yang akan dipertahankan itu adalah yang akan ditendang pertama kali adalah yang pintar dan tidak jujur. Karena itu pasti bakal merugikan dalam jumlah yang besar. Kalau dia bodoh tapi nggak jujur, itu akan ngerugiin kecil. Jadi orang yang pertama akan ditendang itu adalah pasti yang tidak jujur tapi pintar. Itu pasti akan ditendang karena pasti bisa ngerampok lebih banyak. Jadi buat Anda yang pintar dan juga nggak jujur, itu sebenarnya udah modal awal untuk ditendang sama perusahaan Anda. Ekspansinya harus ke bisnis gitu ya, atau mungkin aktivitas lain. Bahaya juga Pak, misalnya ternyata nggak jujur berbisnis. Oke, Mas, kita ngomongin masalah karyawan jadi kaya, pelajari strateginya. Ini ada satu quote menarik nih, siapapun bisa dan berhak jadi kaya, termasuk karyawan, namun dibutuhkan strategi yang tepat. Oke, kita break dulu ya Mas Ryan ya. Oh, siap. Bukan rasa penasaran kita, apa mungkin ya kok karyawan bisa jadi kaya, kok ada strateginya, nah gimana caranya? Nanti kita singgung di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Ini Smart Market Insight yang biasanya bicara masalah investasi, bicara masalah trading, dan sebagainya macamnya. Sekarang kita bicara masalah sebuah mindset ya. Mindset dari para karyawan yang juga kepengen kaya. Tapi ada strateginya. Seperti yang saya sampaikan tadi, siapapun bisa dan juga berhak jadi kaya, termasuk karyawan, namun dibutuhkan strategi yang tepat. Mas Ryan, boleh kita mulai perlahan demi perlahan, strategi seperti apa yang mungkin jadi atensi untuk para karyawan di Indonesia yang hari ini menata perbincangan kita? Baik, sebenarnya kalau kita mengacu kepada kekuatan atau strength point dari yang namanya karyawan, itu ada satu yang paling kuat dan yang tidak dimiliki oleh yang namanya pebisnis ataupun pedagang, yaitu adalah kepastian akan punya uang. Kalau kita bicara mengenai dagang, kita tidak bisa yakin loh satu hari dapat berapa. Bisnis pun tidak tahu apakah ternyata kita kalah tender, ternyata pekerjaan kita ada yang tidak terdeliver maka tidak dibayar, sudah dideliver saja belum tentu dibayar. Itu adalah pusingnya dari seorang pebisnis ya. Hari ini saya menjadi seorang pekerja, ada perusahaan yang bayar saya, ada juga saya menjadi seorang konsultan, ada juga saya menjadi seorang pedagang ya. Saya ini memang orang yang suka mencelak-mencelok gitu ya. Tapi akhirnya saya tahu strength point. Kalau kita mau cari weakness point-nya, kita akan selalu melihat dari sudut pandang, aduh dia bisa, saya enggak. Seolah-olah kita ini nggak punya strength point gitu. Jadi dari seorang pekerja, karyawan, itu adalah satu hal, uangnya pasti. Masalahnya cuma PHK yang tidak tahu. Apalagi dalam keadaan uncertainty, keadaan yang tidak pasti. Nah, tapi dari uang yang kita terima secara pasti inilah sebenarnya kita dengan lebih gampang itu hanya tinggal mikirin masalah mau seberapa kencang kita ini menggunakan untuk kehidupan hari ini, atau seberapa kencang kita gunakan ini untuk kehidupan di masa yang akan datang. Misal kehidupan yang masa akan datang, kita ingin menikah, kita ingin beli rumah, kita ingin apalagi ingin menikah, rumah, punya anak, punya kendaraan, dan pensiun. Biasa orang lupa nih kalau mereka seumur hidup akan kerja. Tidak. Jawabannya adalah mereka pada akhirnya akan pensiun juga. Jadi dengan kita sudah tahu goals-nya itu, sebenarnya kan kita tinggal hanya hitung berapa besar uangnya harus dibutuhkan. Berarti kan uangnya sudah ada. Beda loh sama seorang pebisnis. Pebisnis itu kadang uangnya perlu juga nyari. Nah jadi masalahnya, tapi kan kurang besar. Akan selalu ada yang bilang besar lebih besar, kecil lebih kecil. Ada orang yang bilang, waduh UMR di Jakarta kecil. Oh iya, coba pergi sama teman-teman yang ada di Jogja, yang UMR-nya lebih rendah daripada Jakarta. Kan daerah Jawa Tengah ini kan yang beberapa data itu kan ada yang lebih rendah dari Jakarta. Dia akan bilang yang di Jakarta besar. Gitu. Nah, ini hanya masalah bagaimana kita ini mau mengatur uangnya. Jadi pertama adalah sudah punya uangnya, yang kedua adalah bagaimana uangnya mau diatur. Banyak orang itu fokus mengejar sesuatu dengan keadaan yang tidak jelas. Udah mau ngejar tapi nggak jelas, kan bingung ya. Apa yang kamu kejar kalau kamu nggak jelas?
Nah, Ya, dan ya. juga yang penting sebenarnya menurut saya adalah menjadi orang itu adalah siapa teman terdekat kita. Inner circle kita siapa. Ya. Kalau saya setiap hari ketemunya hanya dengan level yang ada dengan level saya, ya saya Mhm. tidak akan level up. Cara untuk level up itu kalau kita main di RPG itu di game itu adalah harus ketemu lawan yang lebih kuat. Sama Ya. kita juga perlu cari orang yang lebih tahu dari kita. Rata-rata ketika kita mau belajar mengenai hidup, kita belajar dari keluarga kita. Loh, salah? Enggak. Banyak orang yang bilang, oh berarti nggak menghargai keluarga. Bukan. Tapi kalau kita ternyata ingin menjadi seorang arsitek, kita di mana keluarga kita semuanya adalah dokter yang baik, apakah kita akan menjadi seorang arsitek yang baik dengan bertanya kepada seluruh anggota keluarga kita? Enggak, Nggak betul. bisa. Kalau ternyata keluarga kita semua mau bisnis, kita adalah seorang pekerja, wah kita akan ditoyor-toyorin kepalanya, ayo bisnis, kerja nggak pasti. Iya, karena semua orang bicaranya mengenai menjadi seorang pebisnis. Jadi kita akan selalu seperti itu. Dan ketika Hmm. kita bertanya mengenai investasi apa yang tepat, kita tanya sama orang yang nggak ngerti di sekitar kita. Bagaimana kita akan mendapatkan jawaban untuk investasi yang Oke. tepat? Orang dia sendiri juga nggak tahu jawabannya, tapi Mhm. orang yang dekat dengan kita. Makanya kalau kita ketemu sama orang, ya coba deh kita itu tes cermin ke diri kita gitu ya. Coba lihat-lihat ya, kartu nama yang kita ketemu itu siapa? Kalau kita selalu ketemunya adalah junior junior marketing, junior staff ya berarti junior. Tapi kalau seiring dengan waktu saya terasa sekali ya di dalam hidup saya sendiri. Itu kartu nama yang ketemu sama saya adalah ya CEO, lalu juga di atas CEO, ada di atas CEO tuh ada loh. Di atas CEO, ternyata yang punya perusahaan sekaligus perangkap CEO. Sudah menjadi dewan komite, itu sudah yang bertemu dengan saya. Jadi saya tahu level saya dan saya tahu saya lebih rendah dari dia. Oleh karena itulah saya mau ketemu dan saya ingin ketemu. Kenapa? Karena saya yakin saya akan speed up. Jadi seorang Oke. karyawan nggak ada isu menurut saya untuk tidak karena satu adalah uangnya sudah ada, yang kedua sebenarnya kadang tidak memiliki tujuan yang jelas, yang ketiga karena sering bertanya ke orang yang salah atau orang yang dianggap benar. Bahaya nih. Oke. Ya, ya, Padahal ya, salah ya. gitu. Ah. Mhm. Nih Mas Daril nih mau belajar trading. Coba tanya Hmm. sama Ryan. Oh iya pasti kita akan upayakan seperti yang kita sudah selama ini pelajari. Dan saya sudah hari ini sudah 18 hampir 19 tahun loh. Berarti separuh usia saya gitu 18 tahun 19 tahun dan tentunya saya memang niat untuk mengedukasi. Ya itu ya kita akan cepat untuk bisa serap. Orang Ya. tim saya di sebelah saya aja bingung. Ini kayaknya meetingnya minggu ini kita belum pernah ketemu nih. Tim saya sudah 3 bulan baru percobaan ke tempat saya. Dia Mhm. bingung karena setiap meeting kadang-kadang, loh ini hal baru lagi. Loh hal baru lagi. Loh ini kita udah 3 bulan di sini belum dapat full. Oke, menarik Mas Ryan ya. Kalau kita bicara masalah punya uang dan juga permasalahan mengaturnya, ini kan berarti kan kalau misalnya kita bicara masalah kaya, itu identik dengan pengaturan keuangan secara pribadi. Nah, mungkin lepas dari konteksnya seorang financial planner, boleh nggak sharing sedikit dari apa yang Mas Ryan pernah alami tentang pola pengaturan uang? Karena sebanyak apapun yang kita dapatkan, kalau kita nggak bisa mengaturnya, itu ya otomatis akan bobol juga. Ya gimana bisa menjadi kaya gitu loh. Nah, kita ambil asumsinya kasih arah situ dulu Mas Ryan. Gini, ada yang menarik ya. Orang itu yang namanya berhutang, hutang itu kan pas bayar ya, harus kita bayar Ya, dong. ya, ya. Gitu ya. Orang kalau diajakin investasi itu pertanyaan akan panjang. Makin legal, makin bener investasinya tuh berarti makin tidak bisa menjanjikan apa-apa. Oke. Dan dia semakin takut gitu ya. Dan dia akhirnya tidak berinvestasi. Tapi yang lucu adalah sama-sama tidak pernah diajarin ngutang. Tapi orang bisa pintar sekali berhutang ketika dia pertama kali pergi bekerja. Saya juga bingung. Padahal sama-sama nih, yang namanya investasi nggak ada yang ngajarin, ngutang nggak ada yang ngajarin gitu. Di mana investasi itu tidak jelas bagaimana dapat ujungnya. Karena kalau yang benar itu kan pasti harus ada, tidak boleh menjanjikan keuntungan dan lain sebagainya gitu. Tapi hutang ini adalah sesuatu yang pasti harus kita bayar loh. Oke. Tapi Ya, ya. kita ini bisa pintar berhutang. Jadi biasanya yang membuat orang itu terjebak adalah dia lihat gini ya, properti. Wah, dia udah mulai kerja gitu ya. Dia ngelihat teman-temannya sudah mulai punya properti. Dan dia begitu lihat properti yang dianggap sesuai ekspektasi dia mau pingsan ketika ngelihat harganya. Aduh, gimana saya punya barang itu ya? Ada solusi, yaitu adalah dengan nyicil.
Dan ini adalah pertama kalinya dia nyicil. Loh, Ryan nggak mendukung hutang? Oh, bukan, salah. Bukan tidak mendukung hutang. Tapi menurut saya, orang yang pemula, apapun itu harusnya sesedikit mungkin tanggung jawab. Coba tanya, kalau yang namanya kita ngutang, itu tuh kita tiba-tiba dipatri tanggung jawab yang panjang loh. 10 tahun harus sehat, 10 tahun harus bekerja, 10 tahun harus membayar. Yes. Padahal 10 tahun kita tidak tahu apakah kita naik jabatan, tidak tahu apakah kita akan tambah gaji, nggak tahu apakah kita di PHK. Tapi kita bisa tiba-tiba mengunci suatu kepastian untuk 10 tahun dan kita cicil loh. Dan itu saya pun mengalami loh. Dengan hanya asumsi karena teman saya sudah punya rumah. Dan saya jadi ngerasa terprovokasi untuk tidak mau kalah dengan dia. Keyakinan juga bermain nggak di situ? Oh iya dong, makin yang namanya orang kalau berani ngutang itu berarti mainnya dengan keyakinan, udah nggak main dengan kemampuan kadang-kadang. Oke, walaupun secara pengaturan keuangan mereka belum paham ya tentang ilmu pastinya ya? Enggak, banyak ya lu. Ya, kalau orang belum mengenal investasi, kemungkinan dia nggak akan mengenal yang namanya pengaturan keuangan juga. Dia agak selebor. Dia terpaksa ngatur duit karena ngutang. Nah, ini dia. Iya. Orang, wah, kok saya kalau misalnya pegang duit nggak bisa, tapi kalau ngutang untuk dapat barang, saya jadi bisa nyimpen duit lah. Sebenarnya kan itu adalah pengaturan uang toh. Logik nggak? Mau nggak mau merasakan itu ya? Logik nggak gitu? Tapi ini kan saya kerja di Sudirman ya. Saya kan kalau misalnya jalan gitu, saya kan jalan dari kantor istri ke kantor saya kan saya jalan kaki ya, maklum. Antara pelit, nggak punya duit sama sehat. Emang udah jadi baur jadi satu. Tapi yang menarik ya, kalau perjalanannya itu sudah mulai tanggal gajian, apalagi kalau mau THR-an, itu ada banyak yang jalan gitu. Itu ngomongnya, saya mau buat bayar utang. Itu selalu saya dengar loh dari jauh. Bukan saya ini adalah tukang nguping dan kepo ya. Saya buat bayar utang loh. Kok saya agak jarang dengerin orang itu, saya mau investasi. Tapi dalam beberapa tahun terakhir menarik loh. Banyak yang di lift segala macam. Itu ngomong saham tuh kagak, tapi ngomongin kripto. Jadi kripto ini adalah program literasi keuangan dan inklusi yang menarik kalau saya bilang. Harus didukung sama pemerintah. Halo Bapak OJK. Kemarin tentang ini padahal proses inklusi dan literasi yang menarik loh. Dulu jarang saya dengerin orang ngomongin saham di lift. Tapi belakangan orang ngomongin kripto di lift lebih lumayan berimbang dengan orang ngomongin bayar cicilan di jalan. Iya. Nah, ini menarik. Dia jadi nggak bisa ngomong. Kita break dulu. Tanggung juga. Soalnya begini, kalau ngomongin satu hal yang tidak pasti itu kayaknya enak untuk dibahas gitu Mas Ryan. Karena belum tahu ilmunya, tapi sehingga rasa penasarannya begitu tinggi. Tapi nanti deh, saya nggak mau ngeduin waktu, kita break dulu. Nanti kita sambung di sesi yang berikutnya. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Hari ini sebenarnya bicaranya tuh santai, tapi agak-agak cukup menyindir ya. Karena bicara wants ya, bicara masalah keinginan, bicara masalah pengharapan juga, atau mungkin juga resolusi. Benar-benar, Mas Ray tadi bilang benar. Banyak karyawan yang merasa nyaman dengan keadaannya saat ini, walaupun mungkin di uncertainty-nya begitu kuat, tapi mereka juga berharap dari apa yang mereka dapatkan dari take home pay-nya, itu mereka bisa sisihkan dengan pengaturan ilmu keuangan yang mereka pelajari mungkin ya, sehingga itu didefinisikan ada kesempatan untuk bisa kaya. Nah, kita akan singgung tentang strateginya lagi. Saya undang Smart Listeners untuk bisa berinteraksi. WhatsApp kami di 0812 11 12 959, kemudian live kami di audiovisual kanal YouTube, di kanal YouTube-nya Smart FM. Anda bisa berinteraksi. Ini ada satu sapaan selamat malam dari Pak Imtat Nawawi Ahmad. Wah, Mas Ryan nih haircut-nya keren malam hari ini. Korean style kayaknya. Ini malah belum potong rambut. Thank you ya. Oke, Mas Ryan, kita mulai dulu deh. Lanjutin dulu. Karyawan jadi kaya, pelajari strateginya. Pertanyaan adalah, gimana Mas Ryan strateginya? Silakan. Jadi sebenarnya apa yang kita highlight di sesi kedua, sebenarnya saya mau bilang kalau Anda mau pakai instrumen hutang, mau hutang untuk beli apapun, sebenarnya jangan jadikan pembelian pertama Anda. Apalagi untuk produk-produk yang hutang jangka panjang, itu dilakukan dengan cara dibeli dengan cara hutang. Misal, saya belum pernah punya mobil, belum pernah hutang, saya tiba-tiba beli mobil pertama saya dengan cara nyicil. Dan rasanya 90% justru malah orang membeli mobil pertamanya dengan cara nyicil. Betul. Misalnya dia sudah terjebak 3 tahun, dia sudah terjebak 5 tahun gitu ya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya salah. Kalau sudah pembelian kedua, pembelian ketiga, pembelian ke-10, dia pintar bagaimana cara menyiasati hutang ini bukan jadi beban, tapi adalah alat ungkit. Bahwa yang namanya hutang itu adalah leverage, alat ungkit.
Bukan misalnya gini ya, orang berpikir gini, karena saya tidak mampu, belilah dengan hutang. Maka saya merasa terbantu atau daya ungkit saya adalah dengan hutang karena saya tidak mampu. Anggapan seperti itu menurut saya kurang pas. Menurut saya. Kenapa? Karena jangan lupa loh, ketika kita berhutang untuk jangka panjang, kita ini sudah dibelenggu untuk suatu kepastian. Kalau Anda mengutang 4 tahun dengan yang namanya mobil, artinya adalah 4 tahun itu Anda harus semangat kerja, harus tidak boleh, kalau pindah kantor harus langsung bekerja, tidak boleh di PHK, kalau di PHK harus langsung kerja tempat lain, harus bisa naik gaji. Karena apa? Karena tahun depan mungkin biaya spare part dan bensin naik, sehingga secara tidak sadar Anda akan keluar uang lebih banyak. Mungkin Anda akan lebih macet, Anda mungkin akan diminta kebutuhan yang lain, karena kan kebutuhan rumah tangga Anda bukan hanya beli mobil dan isi bensin mobil kan. Ya. Nah, itu adalah sesuatu yang blind spot yang kita tidak sadari di awal. Dan tiba-tiba kita sudah punya janji setia terhadap bank 4 tahun. Jadi hutang itu harusnya bukan yang awal. Nah, yang kedua, sebenarnya menunda itu bukan suatu hal yang salah loh. Banyak orang itu menunda itu tidak kuat. Kenapa? Karena orang sekitar biasanya. Yang paling berat adalah melawan kata-kata orang sekitar. Misal kita baru sudah menikah, lalu sudah jalan 1-2 tahun, ya jangan ngomong yang punya anak dulu dah. Punya anak itu ilmu paling lebih berat lagi diomong itu ya. Tapi misalnya, udah naik jabatan tapi enggak pakai mobil, udah naik jabatan tapi enggak punya rumah, ini, itu. Akhirnya mental kita down itu bukan didukung dari dalam, tapi dihancurkan dari dalam. Orang sekitar kita malah bilang, kenapa enggak ngutang aja untuk dapat properti. Jadi kita malah dapat financial course dari orang sebelah kita yang sebenarnya situ udah tua juga kayaknya nggak punya apa-apa juga. Tapi kok bisa ngajarin saya kalau mau jahat kan begitu. Tapi kan nggak bisa. Sorry kan saya harus punya sopan. Ini orang yang lebih tua karena jadi mati semua nih kena kunci skakmat sendiri. Ayo, siapa yang pernah mengalami ini? Ayo angkat tangan, katakan saya. Jadi mirip patung. Tapi ini benar loh. Gitu loh. Jadi kita ini tidak bisa menunda. Menunda kesenangan adalah suatu hal yang sulit. Nah, kalau kita tidak bisa mengalahkan hal tersebut dengan suatu tujuan yang jelas di awal, maka kita punya presentasi di kepala ini bubar karena tekanan dari orang sekitar. Mindset banget ya. Malam hari ini banyak mindset ya. Tapi iya. Makanya tadi di awal saya bilang ini akan penuh dengan wisdom dan juga pemikiran, mindset. Jarang ya. Kita ngomong gini jarang. Nggak pernah. Ini the bright side of you nih Mas Ryan. Rada alirannya aliran keras ya. Tapi enggak juga. Kalau kita perhatikan dengan baik ya. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa ya kalau kita ini banyak bertanya mengenai keuangan, kita sebenarnya mau nggak mau harus bicara mengenai perencanaan. Kenapa? Karena waktu membangun rumah itu kan perlu perencanaan. Dan tidak gampang loh untuk menyelaraskan dengan orang yang ada di sekitar kita, istri kita, ya kan? Kita ini pidato panjang lebar, pintar begini ngajarin orang. Kalau komunikasi sama istri mah jelek juga. Tapi ya memang ya, artinya perkara yang berbeda berbicara tuh gampang. Menjalankan tuh adalah perkara yang lebih sulit lagi. Itu adalah step ketiga ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui hutang, kita sudah tahu lebih baik menunda. Menjalankan itu lebih sulit. Knowing is nothing, but applying what you know is everything kan. Itu sulitnya lebih sulit lagi gitu. Karena ya biasa kita akan kalah sama omongan kata orang ya kan. Nah, itu loh influencer yang hari ini lagi rame ya kan, punya mobil Ferrari. Oh, kita jalan kaki Sudirman. Lambo, mobilnya Lambo. Sudirman Satrio kita jalan kaki loh. Gini Mas Ryan, kalau kita melihat dari apa yang menjadi input dari para influencer ya, mungkin influencer orang-orang yang lebih senior dari kita gitu, karena mereka seperti yang Mas Ryan tadi bilang gitu kan, kamu udah naik jabatan, udah punya posisi bagus, kok masih belum punya mobil, atau mobil kok masih pakai seri tahun lama gitu. Nah, ini saya coba melihat dari sisi paradigma mindset. Ada kita mengenal istilah fixed mindset dan juga ada growth mindset. Mungkin orang akan tertrigger ketika oh ya benar juga ya, kenapa saya nggak ngutang aja ya. Ini kan masuk ke poin yang pertama nih.
hutang bukan yang awal. Nah, bagaimana kira-kira untuk bisa memantapkan hati nih? Ini balik ke wisdom lagi nih Mas Toyan nih. Memantapkan hati agar strategi ini tuh tidak disalahartikan definisinya. Begini, sebenarnya kita itu kan gampang saja. Kalau saya tuh orangnya adalah kalau kita tidak tahu masa depan, kita tuh tahu masa lalu loh. Iya dong. Oke, kita mundur nih. Kita bilang, oke lah saya mau menunda 4 tahun misal. Kita mundur seolah-olah tarik 4 tahun yang lalu. Atau ambil tahun random dari 12 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, atau 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, kita tarik mundur. Dan kita simulasi nih, oh ternyata kalau saya simpan dulu uangnya, misal gitu ya, saya taruh di sini, saya pengen tahu nasib uang saya kayak apa. Masalahnya kan orang tidak merasa punya waktu untuk berpikir seperti itu kan. Mereka berhitung itu adalah sesuatu yang pelajaran matematika itu kan salah satu pelajaran yang dibenci banyak orang gitu ya. Tapi bagaimana mau kaya karena uang itu kan perlu pakai matematika dan angka gitu ya. Nah itu menjadi masalah gitu. Jadi ketika kita coba tarik mundur ke 4 tahun yang lalu, kita lihat nih, kita tes nih. Kalau strategi saya lakukan begini, nasibnya apa? Kebeli nggak untuk 4 tahun ke depan? Oh ternyata bisa. Ya sudah, kita berdasarkan itu. Toh masa depan kan sama-sama nggak tahu. Kan orang bilang gini loh, kalau itu dijalankan emang kalau 4 tahun kemudian it works atau tidak. Betul, tapi sama juga kita jalanin dan tidak kita jalanin 4 tahun ke depan sama-sama nggak tahu masa depan kok. Betul nggak? Ya, setuju. Iya dong, jadi gampang saja. Dan selanjutnya begini, tadi ada satu yang saya ingin coba sampaikan gitu ya. Kadang-kadang kita bicara bahwa, memang harusnya seperti itu. Saya 25 tahun yang lalu melakukan itu. Misalnya orang tua kita 40 tahun. Betul, karena zamannya berbeda. Kita tidak berada di dalam teknologi yang sama loh. Coba kita bilang, oke kalau 30 tahun yang lalu boleh kalau gitu ya. Hari ini kalau mau kirim pesan, tolong pakai kartu pos ya. Jangan pakai WhatsApp loh, jangan curang. Diomongin instrumen investasi yang 30 tahun yang lalu berjalan dengan baik. Tapi masih dalam keadaan era kartu pos dan perangko, tiba-tiba hari ini kalau kirim pesan boleh pakai WhatsApp, tapi investasi mau gayanya 30 tahun yang lalu. Loh, kok curang? Nggak equal dong pertumbuhannya. Nah, artinya ada suatu gap yang harus diisi dengan perkembangan zaman itu sendiri. Bahwa metode yang 30 tahun yang lalu, konsepnya mungkin benar, tapi mungkin instrumennya berbeda loh. Nah, ini di-aware nggak? Kan konsepnya mengirim pesan juga, tapi tidak lagi menggunakan kartu pos, tapi menggunakan electronic mail. Artinya kan ada konsep yang berbeda jauh, yang kita agile, yang kita ikut, yang kita upayakan untuk kita adaptasikan. Tapi hanya dengan cara investasi tanah di mana ternyata sekarang jadi naik dan kita jadikan ukuran untuk hari ini sama, serius, ini namanya berarti tidak peka zaman dong. Right. Nah, gimana? Tanggung deh selanjutnya. Nanti bakal panjang lagi. Kita break dulu Mas Ryan ya. Amunisinya kita simpan dulu nih. Karena ini menarik nih. Masalah karyawan jadi kaya apa mungkin? Jawabannya mungkin. Kalau Anda tahu dan bisa menguasai siapapun bisa. Siap. Iya, oke. Anda jangan mudah-mudahan satu sesi terakhir tetap bersama kami. Indahnya 3 poinnya yang pertama ini membuat kita berpikir. Akhirnya jawabannya udah mulai ketemu gitu ya. Tentang nasib para karyawan. Nasib bilangnya gitu. Karena saya juga karyawan gitu loh. Bisa kok menjadi kaya asal kita tahu strateginya. Nah mungkin di sesi terakhir sebelum kita lanjutin lagi Mas Ryan, boleh kita review sedikit. Satunya apa, duanya apa, dan tiganya apa? Mau Mas Ryan? Kita akan mulai dari yang paling terakhir. Tadi saya ingin sekali untuk meng-highlight bahwa kita ini sebenarnya kedua lah, yang tadi adalah bicara mengenai menunda ya. Menunda itu coba deh kita trace back lagi gitu ya. Ketika kita menunda itu apakah lebih baik daripada kita tiba-tiba buru-buru? Kita selalu ketika mau jadi seorang pembeli, sebenarnya kita ini sedang kena teori marketing. Harga akan naik. Selalu ketika kita mau spending uang kita membeli sesuatu, kita akan selalu ditakutkan hal itu. Tapi menurut saya nggak usah khawatir. Kalau punya duit harga naik ya dibeli. Bener dong? Banyak orang yang tidak, dia terkena satu statement seperti itu. Jadi barang-barang yang kita inginkan, segala macam itu sebenarnya bisa membuat kita jadi tidak gampang dan tidak lincah. Jadi ketika kita tidak memiliki uang, secara otomatis kita menjadi orang yang tidak lincah loh. Karena airnya nggak ada. Airnya sedikit gitu loh. Mau lincah kayak apapun jagonya, kalau nggak punya duit tetap aja nggak lincah lah. Airnya nggak ada gitu. Nah, jadi sebenarnya teorinya sederhana ya. Kalau dari saya, kalau kita bekerja, kita punya pendapatan secara rutin, sebenarnya adalah teori perencanaan keuangan. Contoh ya, buat saya tuh perencanaan keuangan yang paling gampang adalah 50% untuk konsumsi kita, 50% untuk kebutuhan investasi.
Oke, yang namanya properti bagian dari investasi yang 50% itu. Tapi jangan dicampur adukan dengan, ayo kalau gitu 50%-nya boleh dong 30%-nya dialokasikan untuk berhutang. Boleh kalau ini udah properti Anda yang kedua. Boleh kalau properti Anda yang ketiga. Bukan artinya properti yang pertama ini akan salah kalau dibeli dengan hutang. Tapi agar Anda biasanya udah punya pengalaman, oh properti itu bisa rusak. Oh properti yang namanya mobil ini bisa ganti spare part. Oh ternyata walaupun beli mobil yang review paling bagus, ada saja yang mobil namanya recall yang dipanggil lagi karena ada kesalahan produksi dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman yang bisa jadi jatuh di yang pertama Anda akan merasa kesal. Yes. Dan ngutang pula. Gitu. Nah, dari 50% uang yang kita jadikan sebagai konsumsi kita pada hari ini itu ya termasuk biaya hidup kita, termasuk pembelian asuransi kita. Asuransi itu kan adalah untuk menjaga kita hari ini dan masa depan dong. Ya, nah, lalu 50% lagi kita boleh untuk investasi. Investasi itu nggak melulu mengenai yang namanya uang bertumbuh. Investasi itu bisa untuk kita networking. Tiba-tiba Anda ngambil kursus golf. Ternyata kalau di golf itu kan banyak kan jalannya daripada mukulnya. Dan ternyata Anda dapat teman-temannya direktur di sana. Proyeknya banyak, ya kan? Anda sales, ternyata salesnya ketemunya sama direktur yang perusahaannya membutuhkan suplai barang Anda. Wah, jadi goal. Jadi menarik gitu. Itu investasi loh. Lalu Anda misalnya juga bersedekah untuk ibadah. Itu kan investasi. Untuk investasi yang vertikal kan, bukan yang horizontal kan. Jadi bisa sampai sejauh itu berbicara mengenai terminologi investasi yang 50% ini. Nah, dari situ kita bisa dengan kita berani memotong seperti itu di awal. Ini yang terakhir adalah memotong di awal. Itu membuat kita itu jadi orang yang udah terbiasa. Kalau kita lakukan mungkin yang pertama saya yakin berat sekali. Saya yakin berat sekali. Kenapa? Karena nggak terbiasa dimulai suatu kebiasaan itu semakin banyak tanggungan dan semakin kita tidak memulai dari muda, itu akan menjadi semakin banyak hambatan. Hambatan datang dari diri kita dan datang dari sekeliling kita. Gitu. Jadi itu pasti akan jadi masalah buat kita dan orang sekitar kita. Komunikasi bukan suatu hal yang gampang loh untuk dilakukan. Tapi mungkin begini Mas Ryan, untuk bisa mendisiplinkan diri, melakukan aktivitas rutin gitu, memotong di awal, itu gimana kira-kira caranya? Nah, ini dia. Jadikan seperti kita itu berhutang untuk masa depan kita. Kalau kita bermindset ngutang kepada bank untuk bayar cicilan bisa, tapi kita tidak bisa berhutang untuk masa depan kita. Apakah jadi mindset yang nggak lucu gitu? Bener dong? Lalu kita buat ngutang bisa potong di depan, tiba-tiba pintar bayar hutang. Begitu hutangnya selesai, tiba-tiba kita jadi orang yang nggak disiplin untuk menginvestasikan uang kita. Ini kan berarti adanya di sini ya. Bener dong? Iya, jadi gitu. Oke, baik. Kita ke YouTube dulu. Malam hari ini kata Pak Imtat Nawawi Ahmad, penjelasannya santai, tapi ini materinya luar biasa. Banyak belajar. Terima kasih Mas Ryan. Serangan maut ini. Iya, ini kayaknya berat setnya atau the other side of Ryan Tilbert ya. Ya kadang gemes loh, saya kadang-kadang gemes dengan hal-hal seperti ini karena ini terjadi di sekitar saya dan masih running sampai hari ini. Seperti itu. Tapi setuju nggak sih Mas Ryan kalau misalnya ini berhubungan dengan mindset sebetulnya kalau bicara masalah kaya itu, perspektif kaya itu kan luas ya sebetulnya ya. Ada juga orang yang ya betul Mas Ryan bilang tadi punya duit 1 M udah mengaku kaya, 10 M udah mengaku kaya dan seterusnya gitu. Beli Lamborghini, beli Lambo. Iya. Nah, bagaimana sebetulnya kriteria atau video pengaturan yang perlu dilakukan secara pribadi gitu loh. Ini kita masuk ke sisi wisdomnya Mas Ryan ya. Ketika mindsetnya itu tidak bisa teracuni, baliknya bukan lagi ke fixed mindset, walaupun karyawan, tapi ada growth mindset yang bisa terus di-upgrade, bisa menemukan sisi leverage yang begitu tinggi, sampai betul-betul kaya itu didapatkan gitu loh Mas Ryan. Iya, mulainya dengan membuat satu batu pijakan ya gitu ya. Kalau kita tiba-tiba langsung ada di pijakan ke-10, pijakan ke-1-nya nggak dilewatin, kita akan kerepotan. Yang paling gampang itu kita bisa mengubah yang namanya pola hutang kita. Jadi kalau kita bisa mengubah pola hutang itu hebat loh. Artinya, wah saya tahu nih, saya mulai ngawur pakai pinjol. Pinjolnya nggak pernah salah. Yang salah itu yang minjam dan menggunakan dengan cara yang salah. Oh, itu kita sudah mulai benerin. Oh, saya tahu nih ternyata ada pinjaman yang bunganya besar, saya akan cari yang bunganya kecil untuk menutup yang besar. Jadi kayak restrukturisasi hutang. Oh yang ini nih saya nggak pakai, saya nggak boleh lagi. Saya misalnya selalu cicil
yang namanya handphone untuk 3 tahun dicicil. Kan sekarang ada tuh cicilan. Saya juga bingung 3 tahun. Orang saya pakai 2 tahun dari 2019 saja kok saya udah mulai bosen, padahal saya orang yang nggak bosenan gitu ya. Apalagi cicil 3 tahun gitu ya. Nah itu harus kita mulai sadar bahwa itu salah gitu loh. Kenapa Anda beli gitu ya. Nah, dan lalu juga mulai berpikir bahwa oke, saya sudah punya apa kalau saya berhenti bekerja pada hari ini, saya bisa bertahan berapa lama atas uang yang saya miliki. Oh saya cuma kuat 1 minggu. Ada loh orang yang nggak kuat untuk 1 hari hidup kalau dia nggak kerja. Ada gitu. Nah itu adalah sesuatu, wah salah. Iya oke. Kadang-kadang sesuatu yang salah yang mungkin muternya jauh. Misal, saya sudah terlanjur punya anak dan belum merencanakan keuangan. Ini lebih berat daripada orang yang baru menikah dan hari ini ikutin siaran ini. Ini ceritanya jadi beda gitu. Oke. Gitu. Nah, apalagi sudah sudah punya anak, sudah berhutang. Makanya ketika kita ini adalah dark jokes ya. Artinya gini, kalau Anda merasa kurang untuk alasan untuk hidup, yang pertama adalah berhutanglah. Nanti alasan Anda kerja jadi ada. Yang kedua, kalau kurang alasan juga setelah berhutang, menikahlah. Kalau masih kurang juga, punya anaklah dan menikah. Kalau masih kurang juga, doublein atau triplein tiga-tiganya. Jadi berhutangnya lagi, menikah. Menikah dan punya anak. Menikah, iya. Punya anak angkat kan juga boleh. Gimana sih? Oke, lanjut. Jadi kalau kita bisa mulai mengendalikan mengenai hal tersebut gitu, itu biasanya lama-kelamaan batu pijakannya bisa kita tingkatkan. Saya sudah bisa beli saham loh. Saya nanti mau coba misalnya nggak berani saham, kita mulai dengan deposito. Dengan tiba-tiba sudah punya uang deposito 5 juta, itu rasa kepingin punya yang 50 juta. Akan kita punya 500 juta. Ya kita harus pelan-pelan begitu karena kita tiba-tiba wah saya pengen punya deposito 50 miliar. Wah yakin nggak pernah punya 5 juta minta 50 miliar kan kayak orang nggak pernah ngangkat barbel 1 kilo tapi pengen langsung jadi megang 100 kilo ya berat sekali. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini dimulai dari kita juga ya Mas Ryan, bagaimana menyikapi mendefinisikan kaya itu. Walaupun semua orang itu berhak dan bisa mendapatkan predikat tersebut. Oke Mas Ryan. Kita ambil closing statement wisdomnya hari ini. Iya. Ini secara berbeda nih. Jadi satu hal yang perlu kita renungkan bahwa kalau hari ini kita tidak bekerja, kita bisa kuat hidup berapa lama. Kalau ternyata semakin pendek dari hitungan Anda cuma 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya berarti Anda sebenarnya bisa saja di 20 tahun kemudian dari hari ini juga nggak pernah siap untuk tidak pernah bekerja lagi. Karena toh suatu hari suatu saat kita pasti tidak bekerja. Karena waktu yang membuat kita tidak bisa bekerja lagi atau karena kemampuan kita sudah tidak bisa bekerja lagi kan juga bisa. Yes. Ya kan? Jadi pasti akan ada kondisi itu. Dan apakah Anda berpikir hari itu siap? Gampang. Hari ini kalau Anda di-cut siap nggak? Ya itu kan sudah ukuran gitu. Kalau belum berarti ada suatu urgensi untuk melakukan ini dengan segera. Apa yang harus saya lakukan kalau ternyata lusa? Apa yang artinya kalau ternyata minggu depan? Kan kita nggak pernah ada yang tahu kan. Random sekali dong. Ya itu juga sesuatu yang penting untuk kita pikirkan mulai hari ini. Oke, baik. Semoga bermanfaat ya Mas Ryan ya dari apa yang disampaikan, bahwa ternyata kalau kita mencermati poin-poin penting yang disampaikan oleh Mas Ryan, karyawan bisa juga kok kaya. Pahami strateginya, jangan salah langkah tentang apa yang disampaikan oleh Mas Ryan dan juga jangan salah persepsi mengartikan hal-hal yang negatif karena memang ini berdasarkan dari fakta-fakta dan saya yakin mungkin juga dari cita-cita yang pernah berkonsultasi dengan Mas Ryan, nanya gimana caranya. Nah, itu dijabarkan di perbincangan kali ini. Kalau bagi Spartacus yang tidak mendengarkan utuh perbincangan ini, tayangan ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi makanya subscribe, like, dan juga komen. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @smart_fm. Dan centang birunya di @ryan_filbert ya. Itu Anda bisa coba follow juga. Ada banyak informasi tentang buku yang juga pembelajaran yang lainnya juga bisa dapatkan informasi detail di Instagramnya Mas Ryan. Mas Ryan, sehat-sehat selalu. Bye-bye. Salam buat keluarga semuanya. Kita ketemu lagi di Rabu minggu depan ya. Thank you. Dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Selamat malam dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08
Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.